Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di mana ini kita? Biasa. Ini di kantor. Oh, di kantornya siapa? Kantor saya. Enggak kan, ini udah pulang. Iya kan? Masa di kantor terus bosan. Iya sih, kita harus cari hal-hal yang merefresh. Keluar kantor lah. Iya. Kamu di kantor terus. Ini kan udah pulang ya? Oh iya kan Iya, udah pulang. Jadi kita tuh harus lebih mengikuti generasi zaman sekarang. Kalau zaman bapak-bapak, di kantor terus. Ini kan saya sudah, tampilannya sudah ikut generasi Nah sekarang. iya, kan zaman sekarang kan kalau mau kerja nggak perlu di kantor, tapi bisa di cafe, di coffee shop. WFA. E-nya apa? Everywhere. Oh iya WFA. Ya, work from everywhere. Emang ya? Ada Asli kan? itu ada tuh? Ada toh. Zaki? Oh, iya. Ya kan di mana dia? WFA, iya. Ya zaman sekarang gitu tuh. Sekarang kayak gitu. Ya zaman sekarang gitu, terus ya banyak lah. Berarti mobilitas itu nggak terpengaruh dengan ruang harusnya. Iya. Efisiensi. Ya Nah, tergantung kebutuhan sih. Kalimat kata kuncinya adalah efisiensi seperti ta'aruf online Indonesia. Wih. Langsung Itu aja. emang aplikasi, emang efisien. Bagus sih, bagus. Emang bagus. Jadi kita mencari pasangan lagi di rumah sambil nyari pasangan. Enak di banget kafe, ya? nongkrong kayak gini, nyari pasangan. Betul. Jadi lebih mudah. Kalau dulu kan kita harus hangout, harus pergi kemana, atau bahkan hampir ngambil les-lesan. Biar katanya kan les-lesan. Ya orang kan kalau makin banyak tempat bergaulnya makin banyak kesempatan ketemu orang baru. Oh iya. Jadi Tempat-tempat yang banyak orang berkumpul. Nah, siapa tahu ada jodoh biasanya. Kalau nggak suka main nih, biasanya nambah les-lesan. Nanti biasa ada yang istrinya atau suaminya dulu teman les. Kayak prima agama gitu. Iya, terserah. Terus agama. Suaragama. Kayak les-lesan Bu Joko. Sama UGM. Loh, kok tahu les-lesan Bu Joko? Kok tahu lu? Itu tetangga saya. Masa? Iya. Ini serius, namanya Bu Joko. Serius. Les-lesan Bu Joko. Lu sama lu, saya ikut les Bu Joko lu. Oh iya? Iya. Bu Joko punya termos es. Bukan itu ya? Ada. Lama sih. Iya. Ketahuan orang radio. Iya. Ya kan tadi kan, jadi orang bisa kemana aja. Iya. Bisa kemana aja, bisa dari mana aja buat dapet jodoh. Iya. Dari aplikasi TOI atau Ta'aruf Online Indonesia kan juga dapat jodoh. Nah, masalahnya, ini emang harus banyak masalah ini. Masalahnya kalau kita itu mencari jodoh, terus juga lewat aplikasi itu, untuk menentukan gimana ya, strata yang sama, apa itu bahasanya? Jangan strata ya. Apa? Kalimat yang tepat apa ya, Tat? Apa ya? Posisi, kedudukan. Posisi sosial. Posisi sosial. Nah, untuk menentukan posisi sosial yang sama itu sebenarnya boleh nggak sih, Tat? Contoh. Ada saudaraku yang mau mencari jodoh, kalau bisa jangan yang gini banget. Lu di atas, gue di bawah. Yang kemarin dong episode. Oh iya, udah kemarin. Iya itu, jadi kayak jangan yang terlalu di atas. Terus nanti ngobrolnya nggak nyambung, nanti keluarga kita kayak nanti kita direndahkan. Terus juga tapi jangan yang terlalu bawah banget. Nanti secara image, secara sosialnya gimana ya? Kurang pas dengan keluarga kita gitu. Jadi mereka menyebutnya emang keluarganya keluarga menengah. Nah sebenarnya boleh nggak kita menentukan strata sosial dalam pernikahan? Misal antum, kan sudah nikah ya. Contoh si A mau nikah, kayaknya karena keluarga kita adalah keluarga pegawai pegawai pemerintah misal. Nah dapatnya harusnya yang sama nih keluarganya dari pegawai pemerintah juga. Minimal ini, minimal A, atau yang sering ini nih, keluarganya dokter. Nah harusnya dapat keluarganya dokter. Dokter juga. Biar nanti nyambung ngobrolnya, keturunannya jadi dokter juga, dan and so on ya, kayak gitu. Boleh nggak? Ya. Dalam Islam ya? Ya boleh lah. Sangat boleh. Boleh. Itu bukannya, kayak, nggak gimana ya? Membeda-bedakan banget ya? Oh enggak, memang faktanya itu kan fakta ya. Jadi gini, Islam itu tidak menafikan fakta. Fakta pada kehidupan itu benar-benar dipahami oleh Islam, kemudian dipecahkan atau diberikan solusinya. Jadi ketika kemudian kita memahami ya secara fakta bahwa manusia
itu berlayer-layer latar belakang, kemampuan atau tadi disebut posisi sosialnya, ada bermacam-macam. Islam tidak menafikan itu. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Tidak menafikan itu. Sehingga kalau dari hadisnya saja kan jelas ya, perintah bahkan tunkaul mar'ah arba'ah ya. Jadi arba'ah ya, kita tuh suruh menikahi seorang wanita karena 4 hal ya kan? Kecantikannya itu terus hartanya ya. Pertama 5 liha harta harta dulu ya, lihasa biha, kemudian nasab, kemudian lijama liha fisik, kemudian lidiniha. Nah dari situ kan kita sebetulnya sudah bisa menangkap secara perspektif bahwa Islam memandang itu. Tidak dinafikan bahwa manusia itu ada bermacam jenis, bermacam bentuk, bermacam pola karakteristik. Ya, sehingga tapi Islam mengaturnya dengan baik. Fungsinya apa sih sebetulnya atau dalam istilah bahasa ini sekufu ya. Sekufu atau kafa'ah, ada kata al-kafa'ah atau kalimatnya yang enak itu ya sekufu ya. Itu atau al-kafa'ah dalam bahasa aslinya itu sebutannya adalah supaya kita ini bisa menjaga kelanggengan dari pernikahan itu sendiri. Karena yang paling penting adalah dalam pernikahan itu kan menjaga kelanggengannya. Nah, emang nggak bisa ya kalau yang satunya kaya banget, yang satunya nggak kaya gitu. Emang kalau itu akan jadi masalah? Nah, di zaman Nabi SAW pernah terjadi kasus yang demikian. Langsung di zaman Nabi SAW, pernikahan antara Zaid, anak angkat Nabi atau maulanya Nabi, dengan Zainab, seorang anak petinggi Quraisy waktu itu yang sangat terhormat, gitu ya. Nah, ketika mereka menikah, ini sebetulnya kan Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa hal yang dulu kita anggap atau mungkin kita menganggap saat ini ya, kita menganggap itu adalah kok kayak nggak adil sih, kok kayak kok kayak ada meta-metakan sih. Ternyata itu dulu sudah diberikan contoh kasus kepada kita. Bahkan itu ditulis dalam Al-Qur'an, diceritakan dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian Zaid dan Zainab ini beda ya kastanya. Zaid adalah mantan budak, ya bekas budak. Kemudian si Zainab adalah anak orang terhormat. Menikah bisa. Terus? Kenapa bisa? Karena Zainab taat pada Rasulullah SAW. Rasul yang menikahkan. Tapi dalam hati Zainab sendiri, dalam dirinya sendiri, ya memang dia mengakui tidak cocok dengan Zaid. Secara kultur keluarga barangkali. Kemudian mungkin tentu karena stratanya beda, posisi sosial beda, tentu cara pendidikannya kan berbeda. Betul. Kan? Terus kemudian cara mungkin memahami masalahnya berbeda. Ya. Yang satu mungkin terlalu childish karena hidupnya terlalu enak. Yang satu harus berjuang nih. Yang terlalu struggle. Struggle kan gitu. Karena hidup dari keadaan yang sulit. Dan ini sulit loh secara psikologis untuk bisa mendamaikan kebiasaan yang sudah dibangun dari kecil. Sehingga akhirnya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dipisahkan. Itu jadinya berarti cerai. Dan akhirnya Zainab malah menikah dengan Nabi SAW. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita gitu. Ada value apa sih sebetulnya yang bisa kita dapatkan ya? Mungkin nggak kira-kira orang yang beda strata ini atau beda status sosial ini nikah hidup bareng? Susah ya kalau stratanya beda gitu ya. Nah, saya menemukan satu kesimpulan menarik, Mas Misa. Ternyata setinggi apapun status sosial Anda, misalkan si A dengan si B tadi yang kamu kasih contoh strata sosialnya sejauh apapun gapnya beda, ternyata benar. Lidiniha lah yang kemudian menentukan. Lidiniha itu agama ya? Iya, keilmuan. Ya, agama, keilmuan. Dan itu saya membuktikan beberapa kasus bahwa ternyata orang-orang kaya itu tetap akan takluk dengan ilmu. Maksudnya itu bukan ilmu agama? Nggak selalu, ilmu apapun. Misal dia pinter banget nih, tapi agama biasa aja gitu. Itu bisa? Ya, bisa. Berarti ilmu ke itu, ini ya? Pikiran ya? Ilmu ya. Dia misalkan secara ya spesifiknya adalah ilmu agama ya, spesifiknya. Tapi bukan kemudian berarti Zaid itu berpisah karena agamanya Zaid buruk, tidak. Karena Zaid kan orang pertama juga yang menerima wahyu ya, yang menerima kenabian Rasulullah SAW, termasuk yang pertama banget. Nah, bukan itu, tapi ingin menjadikan contoh bahwa ternyata kan bisa mereka menikah. Iya, kalau menikah kan bisa, tapi nyampe. kan
Oh enggak, maksudnya kan dari penerimaan aja di awal. Oke. Kenapa kok Zaid yang mantan budak bisa diterima lamarannya? Karena yang minta kan Nabi, Iya. orang terhormat, Iya. ya kan? Iya. Nah, maksud saya terlepas kemudian mereka bisa atau enggak, jawabannya bisa. Kalau Anda punya ilmu tadi, atau Anda paling enggak dekat dengan orang-orang berilmu tadi. Anda punya circle orang yang Maksudnya kalau secara ekonomi itu di bawah, tapi secara pengetahuan otaknya adalah di pinter, Ya. itu nggak masalah nggak sebenarnya. ada masalah sebetulnya. Kuncinya cuma di situ. Ya, berarti artinya kalau memang kita, misalnya ini cowok Ya. gitu ya, mungkin dari para teman-teman di TOI, user-user yang apa ya, minder. Minder karena keadaan ekonominya tuh masih belum baik, sekarang. tapi dia keinginan untuk menikah dengan wanita yang wanita ini memang keluarganya udah ekonominya bagus gitu. Itu secara target atau tidak? Target misal. Oh, dia punya target ya. Misal dia punya target. Berarti Pencarian. artinya yang harus dibawa ke sana adalah Iya, kemampuan dia yang lain. kemampuan berpikir, Iya, ilmu value pengetahuan, value-nya itu ya. Itu ya. Otaknya yang harus Ya, diasah ya. Ya, itu makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuh Orang kaya pasti mau terima hal itu. oh bisa dong. Karena berarti kan gini, kecerdasan itu potensial. Terus Kekayaan itu keadaan. Oke, artinya berarti ketika mungkin sekarang belum kaya, Ya. tapi ketika dia punya kamu intelijensinya bagus, punya kecerdasan, punya potensi untuk kaya. potensi ya, Ya. berarti keadaan bisa berubah. Bisa berubah. Tapi kalau dia hanya punya kaya, keadaan bisa berubah jadi miskin. Karena tadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu itu menjaga harta. Iya, ilmu Ya. menjaga harta. Tapi harta ya. nggak bisa jaga ilmu. Oke. Nggak bisa. Jadi Makanya- percuma juga, misal kalau kaya banget, tapi nggak punya ilmu, otaknya dong-dong gitu ya. Iya, makanya kan ini case-nya pada laki-laki ya. Iya. Kalau pada perempuan mah nggak terlalu inilah. Iya. Karena nanti mereka kan lebih banyak urusan yang domestik, Iya. urusan yang tidak. Tapi kalaupun pinter nilai plus lah. Gitu. Iya. Tapi sering jadi kesulitan kan? Iya. Ya kan? Perempuan terlalu pinter kan akhirnya jadi kesulitan juga. Betul. Untuk ya minimal Marah ini susah, gitu ya. ya minimal menurunkan ego. Iya, egonya Bukan jadi masalah lebih tinggi ilmunya juga. jadi rendah bukan. Minimal menurunkan ego perempuan karena perempuan kan perasaan ya. Ketika ngerasa suaminya kok Merendahkan nggak bisa. pria juga nggak sih biasanya? Loh, karena perasaan. Sebetulnya dia Oke. tidak bermaksud merendahkan, tapi karena sering terbawa perasaan, seringkali Seolah-olah menjadi seperti itu gitu. karena sering merasa tidak puas dengan pasangan. Misalnya gini, nih gimana sih? Gue tuh udah paham A, Iya. kenapa lu nggak paham-paham sih gitu? Suruh nurunin ego susah karena Iya. itu ujiannya perempuan, ujiannya Oke, perempuan. iya. Makanya perempuan selalu ya, kalau umumnya nih kalau baca CV biasanya akan cari cowok yang bisa bimbing. Nah biasanya pasti gitu. Kayak itu semua Ya, wanita nah, mau makanya, dibimbing deh. Yang dewasa kan gitu selalu pasti standarnya adalah Iya. standar kriteria yang demikian. Why? Kenapa? Karena ketika perempuan itu jauh lebih banyak paham daripada laki-laki, agak sulit bagi mereka untuk deal dengan emosionalnya. Untuk mau menurunkan ego misalkan Iya. pura-pura nggak tahu itu sulit. Makanya kalau ada perempuan yang bisa gitu hebat, istimewa. Iya. Kayak Ibunda Khadijah misalkan kaya secara iya, kufu betul. kaya. Iya. Nabi enggak. Tapi beliau bisa menurunkan egonya dengan cara apa? Dengan cara ini ya, semua bisnisnya hartanya dikasihin. Silahkan jalankan Nabi, Iya, saya iya. tak di rumah aja nerima duit. Nah itu. Nah. Nah cuman mencari wanita gini, Nah susah, makanya Susah tadi ya kalau zaman ini sekarang butuh, tadi saya bilang sama kayak laki-laki yang cerdas tadi. Cerdas secara emosional, secara intelektual. Iya. Ya itu susah. Iya. Nah makanya ya sama-sama susah, ya udah berusaha aja untuk memahami bahwa setiap personal pribadi itu punya kelebihan masing dan kekurangan masing-masing. Berarti kalau si pria tidak bermain dengan perasaan, intinya meningkatkan aja value nilai mindsetnya aja, berpikirnya aja. Kalau wanita lebih ke perasaan aja. Lebih ke diturunin ya? emosionalnya. Kecerdasan emosionalnya kalau cukup, perempuan kan? harus diatur ya. Kemudian laki-laki kecerdasan intelijensialnya harus diasah. Nah setelah itu biasanya ini dengan keadaan apapun bisa struggling insya Allah. Mau beda Oke. kasta kaya atau miskinnya, kan kita selalu lebih Orang banyak. keluarganya, tapi misal, Duh, justru yang pertama kali melihat itu keluarganya pasti. loh, lah iya. Enggak, maksud lu gini. Tadi kan, misal si orang A ini, si cowok ini tuh pinter, Iya. cuman memang ekonominya kurang. Yang satu kan kayak, nah tapi dari keluarga ketemu keluarganya itu loh tuh. Nyambung nggak? Kalau mungkin dua orang ini oke lah, cuma nggak keluarga piye? Ya bisa saja. Loh, justru makanya saya tadi bilang, justru yang pertama kali bisa melihat potensi itu tuh biasanya keluarganya. Yang bisa nerima buat, ini orang anak pinter loh. Potensial nih, bagus. Kan karena gini, orang tua kan selalu punya feeling lebih baik daripada anaknya. Kalau anak tuh kadang-kadang pakai perasaan kan. Kalau orang tua kadang-kadang karena sudah menjalani kehidupan rumah tangga tahu. Oke. Begitu ya, dia ngeliat ya, ada komposisi yang kayaknya nih anak
pas buat nemenin anak saya karena dia tahu pengalaman di dunia pernikahan akan seperti apa. Tapi sebenarnya kalau memang nggak pas, si orang tua juga pasti akan ngomong gitu. Akan ada sign tertentu ya. Pasti akan ada tanda. Kayaknya enggak deh ini gitu, dan seterusnya ya. Tapi kalau ada juga dia akan ngasih tanda bahwa bagus kok, walaupun mungkin secara fisik biasa aja, secara keuangan tadi masih biasa saja gitu. Tapi ketika kamu punya kecerdasan, intelektual dan emosional bagi laki-laki itu akan bisa kebaca dengan jelas. Bahkan kalau ada pura-pura pinter loh ya, itu kelihatan. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Contohnya kan. Antum suka pura-pura pinter? Membodohi saya. Ketika nanti mungkin denger ini tips seperti ini, oh ternyata pinter ya. Ini terus mereka akan merasa kayak tak pinter-pinterin kayak akan follow akun-akun yang kritis-kritis. Bagus, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi secara nggak langsung dia langsung terinput di kepalanya, ngebaca jadi pinter. Nah, makanya harus benar-benar dipelajari, benar-benar belajar maksud saya. Bukan yang kemudian karena gini loh, saya generasi hari ini tuh mungkin karena terlalu sering terpapar sistematika sosial media yang kalau mereka pengen melihat sesuatu cepat, bahkan sekarang video aja yang dinikmati adalah video yang paling cepat, sehingga membuat generasi itu kadang-kadang berpikir instan, ya kan? Betul. Kami maunya dikit-dikit, atau mungkin judul aja ngeliatan judul udah langsung tertarik gitu. Bisa menentukan gitu. Bisa menentukan bahwa si konten ini adalah sesuai sama judulnya, bisa jadi karena judul kan zaman sekarang juga kita tahu lah teori-teori clickbait gitu kan sebenarnya banyak gitu. Iya. Sampai tertipu itu juga. Iya, makanya akhirnya konten kreatornya sendiri juga akhirnya terjebak juga gitu. Suka bikin clickbait yang akhirnya fatal begitu misalnya. Nah, itu juga perlu ya kita memahami kembali ke karakteristik tadi, pria-pria yang mungkin berpikir tentang nikah kayaknya sulit sama cewek zaman sekarang karena harus mapan dan seterusnya. Enggak kok, mapan tuh sebetulnya bisa di-building kok. Perempuan tuh sebetulnya tahu mapan tuh butuh proses. Cuman dia tuh butuh kepastian bahwa Anda itu punya value untuk menggapai proses itu atau enggak. Anda tuh punya potensi untuk menggapai proses itu atau enggak. Ya kalau nggak kelihatan mau bilang nanti kita akan gini-gini juga nggak percaya ya. Maksudnya dari wanitanya juga nggak percaya. Dia bilang gitu tapi misal si cowok ini cuman kerjaannya mager terus di rumah, tidur terus. Atau nggak ada pencapaian lah. Nggak ada pencapaian tapi bilang nih nanti apa sekarang, saya akan bikin rumah gitu kan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa kan gitu misalnya. Atau minimal gini, sekarang sibuk apa? Nggak bisa jelasin kesibukannya misalnya. Ya, atau hanya ya beginilah gitu, ya sulit gitu. Nah itu berarti kan potensinya ngeliat dari situ juga ya. Betul. Sekarang lagi sibuk apa, melakukan apa gitu. Itu kayaknya memang cewek-cewek atau ahwat harus melihat hal itu deh. Dan pria juga nggak apa-apa ya. Misal gini Tat, baru mulai merintis usaha. Kan itu kadang kita sebagai cowok kan nggak pede ya. Apalagi bisnis mungkin yang masih kecil-kecilan lah, omsetnya mungkin masih barangkali di bawah UMR ada gitu. Cuman masih belum bisa. Nah untuk kasus seperti itu sebetulnya saya punya beberapa tips ya. Misalnya kalau ketika dia bilang nih, iya saya baru ngerintis bisnis. Pertanyaan biasanya langsung diremehin kayak, aduh bisnis baru bikin lagi. Kayaknya sulit nih, kayaknya bakal repot kan gitu. Apalagi orang tuanya pasti akan berpikir begitu. Atau mungkin berpikirnya, wah kamu mau ngajak anak saya susah. Ini resiko kan gitu kan. Ternyata saya punya pertanyaan bagus. Kalau seandainya ada ikhwan yang ngomong begitu, harusnya pihak keluarga atau wanitanya bertanya saja. Apa? Gimana cara kamu membuilding bisnis barumu itu? Nah, bisa nggak dia menjelaskan secara teknis? Nah, contohnya, misalnya nih, kan beda orang ngerintis usaha tapi dengan punya ilmu. Contohnya kayak kita kalau ngobrol sama Mas Hendra, sama orang-orang, kan kita ketika bikin startup kan ada 5 tangga bisnisnya gitu ya. Kita kan ngomongin tentang validasi produk. Nah, kalau dia bisa menjelaskan sampai hal-hal yang seperti itu bagus. Dia paham apa yang dia lakukan. Nah, tapi kalau dia nggak bisa cuman kayak, ya nanti nggak tahu lah gitu. Gitu? Ya kurang ya kan gimana perasaannya gitu. Bukan kurang ya, tapi ada nilai plus orang yang bisa menjelaskan secara teknis. Berarti dia paham. Dia benar-benar orang yang mempelajari ilmu. Ya karena kita kan harus mempercayakan gimana orang mau percaya sama kita. Kita aja mungkin nggak percaya diri dengan apa yang kita lakukan kan. Itu betul. Nggak ngerti apa yang kita lakukan. Iya, kan kita nggak ngerti apa yang kita lakukan. Kayaknya cewek juga lebih seneng kalau cowok tuh tahu yang dilakukan. Itu. Iya kan? Makanya cewek, tadi saya bilang tidak sepenuhnya walaupun perempuan bilang cari yang mapan atau minimal sudah bekerja itu pasti akan begitu. Sebetulnya enggak, temui aja dulu. Begitu kamu ternyata punya value, paham dan potensi itu bisa membuat kamu keangkat di sana, dia akan bisa berubah pikiran. Contohnya saya. Wah.
Kan saya selalu cerita gitu di beberapa. Kamu pinter soalnya. Dan itu kan value yang harus saya bayar. Saya kan tidak punya uang. Tinggi ya? Saya kumlot. Kumlot? Masa sih? Iya. Langsung 6? IP-nya 6? Enggak toh. Oh, enggak. IP kan 3 album. 3 lagu. EP. EP. Nah kemudian kan ketika saya ya alhamdulillah diberi karunia oleh Allah kemampuan berpikir yang lebih baik. Ketika saya tidak punya uang, saya datang ke orang tuanya, terus saya menjelaskan banyak hal, orang tuanya tahu ada potensi dari anak ini gitu. Yang sayang kalau harus dilewatin gitu. Karena persuasif, orang tuanya di doktrin antum. Enggak ada. Biar anaknya mau. Enggak ada. Nikah jadinya. Enggak ada. Saya bahkan terus terang aja dengan keadaan saya. Sampai ke titik di mana orang tuanya tuh sampai bilang ke saya, "Udah kalau kamu nggak punya duit, datang aja, saya yang akan nikahkan." Sampai seperti itu. Ya, jadi ilmu itulah yang kemudian bisa memotong gap tadi. Makanya lidiniha itu dikaitkan oleh para ulama selain agama juga ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Oke, tapi ada kalimat terakhir, Tat. Ini kan mau selesai nih, mau pulang nih. Kayaknya memang di dunia manapun ya, bahkan kayak di dunia agama apapun, di negara manapun, emang orang kaya tuh suka sama orang pinter. Loh, makanya kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan demikian, karena itu tabiat. Karena mereka punya harta dan mereka akan mencari orang yang bisa menjaganya. Iya. Setuju sih. Dan orang berilmu itu cenderung menjaga. Sehingga makanya orang akan tertarik. Nggak apa-apa deh nggak punya duit, tapi pinter. Kenapa? Karena ini value yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sama seperti kekayaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Makanya dari sekarang, daripada bengong, mainan game terus, mending memperbanyak kegiatan bermanfaat. Sehingga nanti kalau pas cari jodoh, nggak malah nyalahin, kenapa sih cewek sekarang matre-matre gitu. Padahal nggak selalu kok dengan cewek pengen mapan tuh nggak selalu begitu. Tinggal bagaimana kamu bisa meyakinkan dia dengan keadaan kamu yang sekarang. Kita Cakep.